Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Dengan tingkat kultivasi Fu'er, dia tidak dapat menyadari pertempuran antara gurunya dan Wang Lin. Adapun Su Tao, dia hanyalah manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa merasakan betapa berbahayanya pertukaran ini. Meskipun kultivator bertelinga besar tampak lembut sejak dia masuk, namun niat jahatnya terus berkembang sepanjang waktu. Setiap kata yang diucapkannya dan setiap tindakan yang diambilnya dipenuhi dengan niat buruk. Saat ini, kultivator bertelinga besar Zhou Wutai tersenyum pahit ketika dia melihat Wang Lin dan berdiri. Dia segera mengatupkan tangannya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berkata kepada Su Tao, "Beritahu rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam waktu 3 hari, dan aku akan melepaskannya." Setelah mengatakannya, dia melihat Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Kultivator kecil itu benar-benar terkejut mendengarnya dan segera mengikuti gurunya. Dia merasa hari ini sangat aneh karena gurunya tidak bertindak seperti biasanya dan tidak membalas dendam untuknya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin, bahkan dia akan mati dalam 100 tahun. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat gurunya yang dengan lembut menatapnya dan hatinya merasa hangat. "Fu'er, tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa kamu menyimpan permen itu dan tidak memakannya?" Suara kultivator bertelinga besar itu lembut dan penuh kepastian. Mata kultivator kecil itu menjadi merah ketika dia menjawabnya. "Murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya." Kultivator bertelinga besar tersenyum sambil mengusap kepala kultivator kecil itu. Saat ini, Wang Lin duduk di dalam toko. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, atau hal itu akan mengacaukannya saat dia mendekati ujung jalan untuk berubah dari manusia fana. Saat ini, Su Tao benar-benar membeku. Awalnya dia hanya mengira Wang Lin adalah seorang ahli, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin cukup kuat, sehingga membuat orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana bisa menyerah begitu saja. Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, raja berharap dia bisa menyerahkan Rending untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah Su Tao pergi, kehidupan Wang Lin kembali tenang, seolah-olah apa yang terjadi hilang begitu saja seperti awan. Wang Lin masih terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun dan gaya hidup ini telah terukir di tulangnya. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Sepertinya Wang Lin yang dulu dan dia yang sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh. Sebaliknya, dia memancarkan aura yang damai. Wang Lin tidak tahu domain apa yang akan dia pahami, tetapi dia tidak terburu-buru saat dia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi bangsawan di wajahnya. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Sosok ini tidak memperdulikan statusnya. Dia langsung berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin mengamati orang itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah raja. Di mata manusia normal, raja adalah seseorang yang berada jauh di atas mereka. Tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti seekor semut.
Meskipun orang ini memiliki tingkat terobosan tertentu, jika dia tidak dapat mencapai tahap foundation establishment, maka dia tidak akan lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu sepertinya sudah mengetahui sifat Wang Lin. Setelah selesai bersujud, dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Lalu dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan kekuatan jiwanya dan menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Dia dengan santai melemparkan tas itu ke samping, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar toko. Dia duduk di kursi luar memandangi langit biru dan awan putih sambil menikmati sinar matahari. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena dia sangat menikmati hidup ini. Jika orang tuanya masih hidup dan mereka bersama di toko ini, maka dia tidak akan menyesal lagi di dalam hidup ini. Saat berikutnya, waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun telah berlalu. Pada hari ini, ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas lagi dari siklus hidup dan mati. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri sambil menatap toko besi. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian 20 tahun yang lalu, di mana ayah dan Niu yang baik hati itu mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. Dalam 20 tahun lebih ini, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Tetapi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Menjadi tua dan mati karena usia adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan metode yang menantang surga untuk memperpanjang hidup ayah dan Niu, itu hanya akan berguna untuk beberapa tahun sebelum dia akhirnya terbawa oleh siklus tersebut. Bukan hanya itu, jiwanya juga akan menjadi inferior dalam siklus hidup dan mati. Bagaimanapun, jiwa ayah dan Niu sangat berbeda dengan jiwa Wang Juo. Wang Juo adalah seorang kultivator dan merupakan jalan yang menentang surga. Hal ini memungkinkan Wang Lin mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam wanita hamil. Tetapi dia tidak bisa melakukannya demi ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya dan menghela nafas panjang. Wang Lin perlahan-lahan menuju toko besi. Saat Wang Lin masuk, semua orang menunjukkan ekspresi hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah ibu dan Niu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk lalu berlutut dan berbisik. Janda Chengxi memberi salam pada kakak laki-laki Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah menyalakannya, dia memberi hormat. Saat dia memberi penghormatan, langit menjadi gelap. Namun kegelapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Asap hitam muncul di atas tubuh ayah dan Niu. Itu berkumpul hingga akhirnya membentuk wujud ayah dan Niu. Dia memeluk tubuhnya seolah-olah dia sangat kedinginan dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melihat ke sekeliling dengan bingung sampai pandangannya tertuju pada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk itu menghilang, bubuk itu berubah menjadi titik cahaya yang tidak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh ayah dan Niu. Ayah dan Niu segera berhenti merasa kedinginan. Dia dengan penuh syukur memandang ke arah Wang Lin. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa orang yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun ini bukanlah manusia biasa. Jiwanya melayang di udara.
dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian dia dengan enggan menatap istrinya dan Daniu saat seluruh tubuhnya terangkat ke langit, seolah-olah sedang menaiki tangga dan segera menghilang. "Ayah, ibu, aku melihat kakek." Saat ini suara kecil terdengar dari sudut. Putra Daniu yang sudah berusia 9 tahun memandang ke langit dengan ekspresi bingung. Namun tidak ada yang mempercayai perkataan anak kecil itu. Setelah melihat tidak ada yang mendengarkannya, dia mengerutkan hidungnya dan berhenti berbicara. Dalam keadaan kebingungan, Wang Lin meninggalkan toko besi dan segera duduk di depan kompor di tokonya dan menatap ke arah dinding. Saat ini, pikirannya kosong dan satu-satunya yang tersisa hanyalah secuil kekuatan jiwa. Saat berikutnya, Wang Lin merasakan sesuatu muncul di benaknya dan matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Saat dia melayang ke udara, dia melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dan di sekitar makhluk fana ini, dia melihat energi misterius. Dia juga bisa melihat energi ini di sekitar bunga dan pepohonan. Kekuatan ini datang dari surga. Dan Wang Lin secara tidak sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Perlahan-lahan dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan ibu kota terlihat menjadi semakin kecil. Segera kota itu menghilang dan di hadapannya ada sebuah planet berwarna coklat. Sayangnya, hingga saat ini dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Namun dia juga bisa merasakan kekuatan itu pada bintang-bintang. Tubuhnya terbang semakin tinggi, tetapi sebelum dia mengembara terlalu jauh dari planet coklat, sebuah batu raksasa mirip meteor terbang melewatinya. Di atas batu raksasa itu duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan memperlihatkan ekspresi yang sangat tertarik. "Aku tidak percaya ada seseorang yang bisa memahami secara mendalam limbah planet kultivasi ini. Meskipun kamu menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, namun dengan tingkat kultivasimu sekarang, hal yang terbaik adalah jangan terlalu serakah. Aku khawatir pemahaman surgawi semacam ini akan membutuhkan waktu jutaan tahun bagimu untuk menemukan sumbernya. Namun bila itu terjadi, tubuhmu sudah membusuk. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu?" Wang Lin terkejut ketika mendengarnya dan matanya dipenuhi kebingungan. Orang tua itu langsung tertawa melihat reaksinya. Kemudian dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berteriak, "Namaku Tian Yunzi. Karena kita sudah bertemu, aku akan memberimu kesepakatan. Jika kamu bisa keluar dari lembah planet kultivasi ini dan datang menemuiku di planet Tianyun, maka aku akan menjadikanmu murid kehormatan selama 100 tahun. Setelah berbicara, dia mengarahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin langsung bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong ke planet berwarna coklat dan kembali ke wilayah 4 aliansi. Segera dia kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi keringat dan ada juga bau amis yang menyengat. Sudah lama sekali sejak tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti ini. Terakhir kali adalah ketika dia mencapai tahap Foundation Establishment. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam lalu mengambil sepotong kayu dan dengan hati-hati mulai mengukir. Akhirnya, saat dia menarik jarinya, ukiran pria parubaya berjubah cian mulai terbentuk. Pada ukiran itu, ada tanda-tanda domain berjalannya waktu.
Dia diam-diam melihat ukiran itu. Setelah sekian lama, dia meletakkannya di salah satu rak di samping ukiran pria parubaya dan wanita tua. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Setelah memahami surga, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari tahap pertengahan Nesensol ke puncak tahap akhir Nesensol. Sekarang, dia hanya berjarak sedikit dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan kejadian sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Jika bukan karena lelaki tua bernama Tian Yunji yang mendorongnya kembali, dia akan benar-benar tersesat dalam mencari sumber itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka jalan satu-satunya yang akan ditemuinya adalah kematian. Memahami surga bukanlah hal yang mudah, itu penuh dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meskipun dia masih belum mencapai tahap formasi jiwa, namun pemahamannya tentang surga telah meningkat pesat. Dia percaya bahwa tidak lama lagi, dia akan menerobos tahap formasi jiwa. Setelah selesai mengukir patung pria berjubah Cian, Wang Lin menyadari bahwa domainnya meniru siklus hidup dan mati. Namun dengan persepsi Wang Lin saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan sosok itu hanyalah tiruan, jauh dari dunia nyata hidup dan mati. Itu karena dao surgawi hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para kultivator formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di benak Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh kultivator tua Tian Yunji. Di dalam peta ada sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari Sujaku. Ini adalah planet milik orang tua Tian Yunji. Hanya saja, Wang Lin saat ini tidak mungkin pergi ke sana. Dia segera menghela napas saat dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia fana. Namun di dalam pikirannya, perasaan memahami dao hidup dan mati adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia merasakan domainnya. Wang Lin telah tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menjadi tua, rambutnya putih seluruhnya, dan ada kerutan di dahinya. Pada titik ini, Dan Yu mengelola sendiri toko besinya. Seperti ayahnya sebelumnya, dia menghidupi keluarganya dan mencintai istrinya. Adegan ini hampir sama dengan saat Wang Lin pertama kali tiba di sini. Hanya orangnya saja yang berubah. Namun adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun yang lalu, anak Daniu yang bernama Xiao Niu menarik perhatian seorang pengembara dari sekte Awan Putih dan mengangkatnya sebagai murid. Pengembara itu juga memberinya nama Wen Zhuo. Daniu sangat bangga karena putranya sendiri akan menjadi abadi. Dia akan memberitahu siapapun yang ditemuinya, sehingga semua orang mengetahuinya. Wang Lin sama sekali tidak terkejut ketika Xiao Niu dibawa oleh pengembara dari sekte Awan Putih. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki tubuh yang bisa diolah ketika dia masih sangat kecil. Dan bahkan bakatnya beberapa kali lebih baik dari Wang Lin ketika dia baru mulai memasuki dunia kultivasi. Hal ini sebenarnya efek dari Wang Lin yang selalu memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya. Hasilnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak ada kejutan jika dia menarik perhatian para kultivator sekte Awan Putih. Meskipun pengembara itu hanya pada tahap formasi inti, namun setelah Wang Lin mengamatinya, dia menemukan bahwa pengembara itu adalah orang yang baik. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ikut campur dan membiarkannya terjadi secara alami. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu.
Mengenai bagaimana Xiao Niu di masa depan, itu bukan lagi urusannya. Setelah Xiao Niu pergi, dan Niu mempekerjakan beberapa orang. Namun nyatanya, hal ini telah melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, yang mereka jual adalah keahliannya. Jika orang lain mempelajari keterampilan itu, bukankah mereka mengambil batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri? Tetapi sepertinya Niu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan para pekerja, dia berhenti memperdulikan toko dan malah kembali ke kebiasaan lamanya, menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Karena Niu selalu ada untuk melayani Wang Lin, hal itu membuat Wang Lin mengingat beberapa kenangan lama. Mungkin karena Wang Lin telah menyaksikan Niu tumbuh besar, tetapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke tempat Wang Lin setiap tahun baru bersama istri dan membawakannya makanan. Sepertinya saat ini Niu menganggap Wang Lin sebagai orang tuanya sendiri. Istri Niu adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti orang tuanya sendiri. Alhasil, di tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai manusia fana di ibu kota, dia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan ini sangat aneh bagi Wang Lin, tetapi dia tidak menolaknya. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua dengan rambut putih. Posisinya saat ini telah melonjak dari 10 tahun yang lalu. Dia sekarang menjadi kanselir raja yang baru. Setiap tahun, raja secara pribadi datang dan bersujud kepada Wang Lin dan sepenuhnya mengabaikan posisinya. Selama tahun-tahun ini, Wang Lin mulai sangat mengagumi sang raja. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja di dunia fana. Untuk bisa menundukkan kepala seperti itu, pasti membutuhkan tekad yang besar. Mungkin karena dia sudah mengalami banyak hal dan menyadari bahwa ada orang yang bisa membunuhnya hanya dengan jarinya dan tidak ada yang peduli. Salah satu alasan dia begitu menghormati Wang Lin adalah untuk menarik Wang Lin ke sisinya sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang damai. Di musim dingin ini, salju turun dengan lebat. Selama lebih dari 30 tahun Wang Lin berada di sini. Dia belum pernah melihat salju sekeras ini sebelumnya. Salju ini menutupi seluruh ibu kota. Bentuk salju ini sangat aneh. Beberapa orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi berkumpul di restoran dan berbincang tentang bagaimana bisa salju lebat yang tidak pernah turun selama ratusan tahun sekarang menutupi ibu kota. Sejak salju mulai turun, Wang Lin segera menyadari bahwa di salju ada jejak niat membunuh yang kuat. Niat membunuh ini memang sangat samar, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sekte, sehingga niat membunuh ini bisa dianggap mengerikan. Salju ini tidak datang dari awan, melainkan muncul dari udara tipis di langit. Pada hari ketika salju ini turun, 9 pilar di ibu kota terbelah 2 oleh petir. Para kultivator di dalam bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Saat ini terjadi, setiap pilar di seluruh aliansi 4 sekte juga dihancurkan oleh petir. Tak lama kemudian, selain salju yang turun dari langit, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari sudut timur, selatan, barat, dan utara negara itu. Meskipun potongan batu giok ini sangat cepat, namun saat itu bertemu dengan seorang kultivator Foundation Establishment, maka itu akan jatuh ke tangan mereka. Salah satu potongan batu giok itu terbang kembali ke Wang Lin. Setelah dia melambaikan tangannya, meski sudah melewatinya, potongan giok itu tetap terbang langsung ke tangannya. Wang Lin memegang potongan batu giok di tangannya dan memindainya hanya untuk mendengar
suara suram yang berkata, "Semua kultivator di dalam aliansi 4 sekte, bersiaplah untuk perang. Sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa hitam memanggil semua kultivator untuk berkumpul. Jika tidak datang, maka resikonya ditanggung sendiri." Wang Lin merenung sejenak sebelum menghancurkan batu giok di tangannya. Dia menghilang dari tokonya, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di langit di atas ibu kota. Setelah dia muncul, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terus terbang. Akhirnya, dia menemukan sumber salju. Wang Lin menatap langit sebentar. Dia sepertinya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat sedikit dampak pembatasan di wilayah tersebut. Mereka sepertinya menyembunyikan sumber salju. Jika itu adalah jenis teknik lain, Wang Lin mungkin akan kesulitan menerobosnya. Tetapi selama itu adalah pembatasan, dia tidak akan takut. Tangan kanannya mengusap matanya dan cahaya aneh bersinar dari matanya. Dia menatap udara untuk waktu yang sangat lama dan kemudian tangannya mulai bergerak. Setelah setengah jam, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Lingkaran ilusinya mendarat di udara dan asap putih juga muncul, seolah-olah es sedang mencair. Lambat laun, langit yang kosong dipenuhi asap putih. Setelah asap putih menghilang, kebenaran pun terungkap. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan ekspresinya segera berubah. Dia melihat celah besar selebar 1000 kaki di langit di atas ibu kota. Salju tak henti-hentinya keluar dari celah tersebut. Wang Lin mengamati area tersebut dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa setidaknya ada 100 pembatasan dalam radius 10.000 kilometer. Menurut perhitungan Wang Lin, pasti ada banyak celah seperti ini di langit aliansi 4 sekte. Yang mengejutkannya adalah celah ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menyedot kekuatan jiwa. Untungnya, kekuatan jiwanya sangat kuat, sehingga dia dapat dengan mudah menariknya kembali. Wang Lin berpikir sejenak. Daripada bertindak gegabah, dia memilih untuk kembali ke tokonya. Saat dia turun, seluruh dunia menjadi putih karena salju mulai turun semakin deras. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ketika dia melihat ke atas, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia berpikir sejenak, lalu tertawa. Ini adalah wilayah aliansi 4 sekte, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali, karena akan ada yang lebih kuat darinya yang akan menghadapinya. Namun celah di langit masih terbayang di hati Wang Lin seperti awan gelap. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat ke arah pintu tokonya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara ketukan dari luar. Ketukan ini sepertinya memiliki ritme tertentu. Wang Lin menggerakkan tangannya dan pintunya terbuka tanpa suara. Sesosok tubuh yang mengenakan jubah hujan masuk. Orang ini tertutup lapisan salju tipis. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia masuk. Wang Lin melihat orang itu dan segera berkata, "Sudah lebih dari 10 tahun kita tidak bertemu. Namun rekan kultivator masih terlihat sama." Orang itu tertawa mendengarnya. Dia segera melepas jubahnya dan menampilkan wajah yang sangat buruk. Telinganya adalah bagian yang paling mencolok dari dirinya. Ini adalah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Dia segera duduk di seberang Wang Lin. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.